Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi sejawa semua. Sudah, kita ke Bapak Tibu saja. Jelas ia suku kita. Anakku ini sudah mau lahir. Jangan sepikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Suara siapa itu? Masuk saja. Dini hari seperti itu tidak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Melahirkan? Ya. Melahirkan memang suka tak kenal waktu. Dia bisa datang kapan saja. Seperti juga kematian. Kematian. Kenapa aku bisa mengatur begitu kematian? Sudah 3 tahun aku di sini. Puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tidak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan bahwa kelahiran pasti akan diimbangi oleh kematian. Tapi pendapat itu harus dikoreksi dari sekarang. Kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu. Makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai ke pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran jauh lebih banyak daripada kematian. Sebagai orang Jawa yang mewarisi harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit. Meskipun tidak seperti dengan apa yang diajarkan. Terkadang aku merasa gagal menjadi seorang dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah dari kematian. Tapi kegagalan demi kegagalan yang membuatku rasanya ingin saja melepaskan profesiku ini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat. Tapi Anda panggil sebagai orang Jawa yang sebagai orang Jawa yang mewarisi harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit. Meskipun berbeda dengan apa yang diajarkan. Terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Kegagalan demi kegagalan yang membuatku rasanya ingin meninggalkan profesi ini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, sehingga tidak memikul beban seberat ini. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama, ayo masuk sini. Masuk saja sini, ayo masuk. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tapi paling tidak bayi yang ada di dalam kandungan mama itu dapat merasakan menghirup udara segar desa ini. Kalian berdua sudah tahu, anak yang sudah lahir belum tentu selamat. Yang sudah lahir pun belum bisa mendapatkan masa kanak-kanaknya. Kau tahu, anak bapak Wanggai yang rumahnya dekat dermaga pagi tadi meninggal, dan si Sarke, anak bapak Koga yang dulu lahirnya dan si Sarke, anak bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun sewaktu lahir, 2 hari lalu juga meninggal. Presiden sudah memutuskan bahwa kau tahu, sudah seminggu lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Katanya kasus ini sudah menyebar luas di media sosial dan dimuat bertubi-tubi di koran. Bapak Presiden sudah utus ini kasus sebagai kasus terburuk sepanjang sejarah modern desa ini. Kalau boleh aku bercerita begini.
kalian semua harus janji. Jangan kau viralkan aku di media sosial ya. Bagus. Begini. Meskipun kita sesama masyarakat harus saling menjaga meskipun beda suku dan agamanya. Jadi begini. Dulu ada kasus desa ini kekurangan beras. Asal kau tahu saja, kita mengambil beras dari desa kabupaten menggunakan perahu dan memakan waktu 2 hari. Sewaktu itu, perahu yang mengambil beras dari kota kabupaten itu katanya pecah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya. Dan beras-berasnya hanyut semua ke sungai. Dan anehnya lagi, warga beramai-ramai datang ke puskesmas ini. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Mengingat semua ini, aku teringat kepada Bapak Tibo, ketua suku desa ini, yang bicaranya sangat keras. Dia bilang begini, Kami ini hanya orang primitif, jangan kau permainkan. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa itu beras untuk kami. ketika aku mau berbicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahku untuk diam. Kau utus saja presiden untuk utus orang-orang Jawa supaya mengirim itu beras. Kami bukan hanya lapar, tapi kami juga ingin modern, toh. Bapak Koga yang dari tadi diam duduk di belakang, dia berani untuk berbicara kepada Bapak Tibo. Dia bilang begini, Maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu ini tidak ada hubungannya dengan itu beras. Dia diutus dari Jawa untuk membantu kita orang untuk menjaga kesehatan kita. Dan dia juga sudah bantu kita melahirkan kita orang punya anak-anak. Jadi Dokter Rahayu ini tidak ada hubungannya dengan itu beras. Bapak Tibo ngomong, Bagaimana bisa begitu kau bicara? Dulu ada niat orang baik dari Jawa. Kita harus makan itu beras supaya kita sehat dan modern. Setelah dokter ini dikirim dari Jawa, kita tidak bisa makan beras lagi. dan aku pun memberanikan diri untuk berbicara. Bapak Tibo, aku dikirim dari Jawa untuk membantu warga di sini. Meskipun hanya terbatas, aku hanya mempunyai obat-obatan, tidak mempunyai alat-alat seperti dokter pada umumnya. Tapi aku akan berusaha untuk membantu warga di sini sebaik mungkin. Di sini aku punya usul, bagaimana kalau kita kembali makan beras? Bapak Tibo pun menjawab, Mana pula bisa makan itu beras? Kami tidak mau lagi makan itu sagu. Sagu berarti perpanjang penderitaan. Jadi kami ingin lanjut makan itu beras, tidak untuk makan sagu. Karena sagu berarti penderitaan. dan aku pun kembali berbicara kepada Bapak Tibo. Bapak Tibo, makan modern tidak harus makan itu beras. Orang Belanda tidak makan beras, melainkan makan roti dari gandum. Nah, kalau di tanah Papua bisa tumbuh sagu, kenapa kita tidak bisa makan sagu dan kita olah sagu menjadi bahan makanan? Kita olah menjadi roti dari sagu. Dan lama-kelamaan Bapak Tibo pun menyetujui usul dari saya.